Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, seperti biasa sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, mari kita sama-sama niatkan pengajian pada pagi hari ini tentunya semata hanya untuk mencari ridho daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat as'adakumullah, jika pertemuan yang lalu kita berbicara tentang sifat pemaafnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan kali hari ini atau pagi hari ini kita akan membaca seputar hadis yang berkaitan dengan babul ghadab idan tahakat hurumati syar'i wal intisaru lidinillahi ta'ala, yaitu bab tentang amarah apabila ada seseorang yang melakukan apa yang telah diharamkan oleh syariat, wal intisaru lidinillahi ta'ala, dan menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan ayat surat Al-Hajj ayat 30, bahwa Allah berfirman, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Barang siapa atau kita semua ini ibu bapak yang menjauh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka itu merupakan perbuatan sebaik-baiknya perbuatan untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini penting di dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu menjauh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak turun kepada kita semua. Tentunya sebagai manusia kita selalu berharap kepada Allah dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala fitnah. Tentunya ibu bapak, jika kita menginginkan hal tersebut, yang paling utama adalah memohon kepada Allah di setiap waktu, baik itu setelah sholat maktubah maupun misalnya di sholat sunat sunnah kita. Memohon kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari apa yang telah Engkau haramkan. Makanya di dalam hadis kata Rasulullah bahwa salah satu untuk mengagungkan agamanya Allah, atau salah satu untuk agar agama Islam ini menjadi besar, itu kita menjauh dari apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam hadis tentang sholat, bahwa sholat itu adalah imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama, maka jika kita melakukan sholat secara tidak langsung, kita sudah menegakkan agama tersebut. Tapi sebaliknya, bila kita meninggalkan sholat, maka sama saja dengan kita ini sudah menghancurkan agamanya Allah, baik baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah, di dalam ayat lain Allah berfirman, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum, ya, bahwa kata Allah, apabila apabila kita semua ini menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan menguatkan setiap langkah yang kita miliki.
Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Di dalam hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu qala, bahwasanya dulu datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat, dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Inni la ata'akhkhar an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina." Bahwasanya sahabat ini bertanya atau mengungkapkan sesuatu kepada Rasulullah tentang sesuatu yang terjadi di dalam sholat, ibu bapak. Kata dia, "Wahai Rasulullah, sungguhnya saya ini pernah mengakhirkan sholat karena seseorang min ajli fulanin mimma yutilu bina." Ada seseorang yang menjadi imam itu yutilu bina, dia memanjangkan sholatnya, ibu bapak. Jadi ngelama-lamain sholat. Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin, dan ketika itu kata sahabat ini bahwa dia tidak pernah melihat Rasul semarah ketika dia menceritakan peristiwa tersebut. Ghadiba yauma idin faqala ayyuhan nas, Rasulullah langsung berdiri, ibu bapak, dan berkata di hadapan para sahabat ketika itu, "Ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin." Wahai para sahabat, kata Rasulullah, bahwa di setiap kalian ini memiliki kesibukan masing-masing. Fa ayyukum amman nas, maka barang siapa, kata Rasulullah, salah satu di antara kalian yang menjadi imam, fal yujiz, maka hendaklah diapakan ini, ibu bapak, diringankan ketika kita ini menjadi imam. Fa inna min waraihi al-kabir was-sagir, maka sesungguhnya kata Rasulullah itu di belakang kalian ini enggak semuanya besar, ada yang kecil ya, ada yang tua, kemudian wadal hajati, dan di belakang kita ini sebagai imam itu ada yang memiliki hajat ya, ada yang memiliki hajat ya. Makanya ini ibu bapak, bahwa kita ini ya, ketika menjadi imam itu harus betul-betul memperhatikan siapa di belakang kita. Jangan sampai menjadi imam itu egois ya. Makanya mohon maaf, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu menjadi imam selalu melihat ke belakang. Diceritakan oleh Bilal dan Ibnu Mas'ud, itu akbala alaina ar-rasul. Rasulullah itu kalau mau sholat ngelihat ke belakang dan berkata, "Aqimu sufufakum wa tarasu," kata Rasulullah. Ya, itu hadis ya, ini sering kita lihat imam-imam di sini itu suka melihat ke belakang sebelum melakukan sholat. Pada dasarnya Rasulullah ketika melihat ke belakang itu ingin mengetahui kondisi imamnya. Maka dalam lanjutan hadis tersebut, fa inni arakum min wara'id dhahri, sesungguhnya kata Rasulullah, aku ini melihat bermacam-macam manusia di belakangku, kata Rasulullah. Makanya ibu bapak, di dalam Islam itu imam itu pemimpin itu istilahnya mustalahatnya itu bukan hanya sekedar imam. Ada yang dinamakan dengan rais, artinya di atas. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan khalifah, artinya di belakang. Apa artinya kata ulama? Bahwa imam itu harus pandai, Pak. Enggak selamanya yang namanya imam itu harus di depan, tapi ada kalanya dia harus di atas dan ada kalanya dia itu harus di belakang. Untuk apa? Mengetahui kondisi siapa ini pengikutnya. Kalau di dalam sholat, ia makmumnya. Maka Rasulullah ketika itu ibu bapak, ketika ada sahabat yang bercerita tentang ini, itu marahnya tidak marah seperti biasanya. Marah karena apa? Karena aduan ada seorang sahabat yang menjadi imam itu panjang betul jadi imamnya ibu bapak. Ini kan kelewatan. Maka kata Rasulullah, ayuhan nas ya, ayuhan nas inna minkum munafirin. Di antara kalian ini tidak semuanya sama dengan kalian yang menjadi imam. Ada yang mungkin ketika datang ke masjid itu meninggalkan apalagi meninggalkan anaknya. Anaknya mungkin bisa jadi yang sedang sakit dan lain sebagainya. Maka ini menjadi titik perhatian yang ditekankan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ya, makanya nanti ada ikhtilaf ulama ibu bapak tentang bacaan bacaan sholat. Ya,
yang namanya salat membaca surah di dalam surat itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wa man qara'a bi ummul kitab faqad ajja'at anhu. Sebenarnya ya baca Al-Fatihah aja saja sudah cukup. Tapi ditambahkan wa mazada fahuwa afdol, ya. Nanti ukuran menambahkan surat itu ikhtilaf ulama. Seperti halnya Imam Ibnu Romli misalnya di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, beliau mengatakan batasan ayat yang dibaca itu minimal 3 ayat, minimal 3 ayat. Tapi nanti Imam Zainuddin Al-Maribari itu di dalam kitabnya Fathul Mu'in, beliau mengatakan bahwa afdolnya kita sebagai imam membaca surat itu adalah 1 surat meskipun pendek, Ibu Bapak, dibandingkan kata beliau membaca surat membaca surat potongan-potongan surat, ya. Ini adalah pandangan ulama. Nanti bisa dilihat ya di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, Imam Zainuddin Al-Malibari, kemudian di kitab Nihayatul Muhtaj. Ini adalah Ibu Bapak yang harus kita perhatikan ketika menjadi imam. Kita nggak bisa bayangkan di dalam hadis ini itu Rasulullah marahnya luar biasa. Apa Pak? Marahnya luar biasa kepada para sahabat. Makanya ini penting, Pak. Dulu Rasulullah itu pernah melarang juga sahabat. Yang ketika misalnya Pak, kita ingin melakukan sholat, itu sedangkan istri kita sudah menyajikan makanan, itu yang harus diutamakan adalah makan. Jangan sampai kita itu sholat dulu. Kenapa? Karena khawatir pas kita sholat ingat ke makanan. Jengkol enak banget tadi di meja makan. Ya apalagi kita ingat ayam, tadi istri udah gorengin ayam. Nah ini nggak boleh, sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita. Ini hadis yang pertama, ya. Ini penting juga kita yang hari ini yang menjadi imam, jangan sampai kita ini kelewatan. Maka luar biasa dikatakan washtadda ghadabahu, Pak. Ini marahnya itu luar biasa. Hatta kana sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal yaum asyadda ghadban minhu fil ayyamil ukhar. Ini dikatakan marahnya itu ya ishtadda, luar biasa marahnya, sampai Rasulullah itu tidak pernah Pak di hari-hari yang lain itu semarah seperti hari itu, ya, semarah hari itu sambil berdiri ayuhan nas tadi, ya, walam yu'ayyin mutawwil karoman walutfan alaihi. Tapi tetap marahnya Rasulullah itu selalu memperhatikan, Pak. Enggak gini, misalnya ada yang ngadu ke saya, Ustadz itu tadi si A sholatnya panjang, ya, terus saya omongin ini secara personal, enggak begitu Rasulullah. Tapi ketika seperti ini Rasulullah berdiri langsung berkata, ya, jadi enggak ditunjuk, Pak. Nah makanya dalam Al-Quran tuh banyak Allah itu berkata untuk seseorang, ya, tetapi menggunakan kata yang umum, ya, tidak menunjuk kamu salah, ya, kamu begini dan lain sebagainya. Ini maka di sini itu dikatakan wa inna ma ja'alal khitab linnasi walam yu'ayyin al-mutawwil karoman walutfan alaihi. Ini bentuk kelembutan Rasulullah, bentuk penghormatan Rasulullah kepada seseorang tersebut. Wa kana min adatihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yukhassis al-itab wa ta'dib biman yastahiquhu. Dan adatnya Rasulullah, kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika berbicara atau menasehati la yukhassis al-atab wa ta'dib. Ini adab daripada Rasulullah. Likai la yasulallahu al-khajal wa nahwu ala ru'usil ashhad. Ini supaya orang itu tidak benci, Pak. Ini makanya bedanya Rasulullah kalau marah begitu, ya. Sahabat yang diingetin tuh nerima, ya. Apalagi kalau ada hal-hal sesuatu yang seperti ini, Pak, ya. Kita kan kalau sehari ini rasanya susah, Pak, nasehatin orang tersebut mau menerima, ya, padahal itu benar, itu sulit betul, Pak, ya. Makanya seperti halnya misalnya mohon maaf, Pak, ya, saya ini bacalah literasi yang lain tentang kitab fikih, Pak. Nah, ini nanti terserah
Mau ngikut atau enggak ya terserah bapak-bapak. Saya itu enggak setuju, Pak, ketika ada orang yang berkata begini, kalau kita misalnya sholat di kalangan komunitas yang kunut, ya nggak usah kita itu ngikutin angkat tangan, Pak. Ya, padahal nanti itu ulama, kesepakatan ulama bahwa yang namanya mengikuti imam, makmum hukumnya wajib, Pak. Ala ittifaq ajma'al ulama, itu di dalam konteks kitab-kitab klasik itu seperti itu, Pak. Maka konsekuensinya kalau kita sholat misalnya di kalangan orang-orang yang kunut nggak angkat tangan, ya otomatis sholat kita batal. Titik. Nggak setuju saya itu ketika ada orang yang menyampaikan nggak apa-apa dan lain sebagainya. Ini ittifaq ulama, Pak. Ittifaq ulama. Makanya kenapa mohon maaf ketika hari ini ya kita ini sering beribadah itu tidak pernah melihat esensi daripada ibadah itu, Pak. Yang namanya kunut itu hampir semua 4 madhab mengatakan boleh. Namun nanti di dalam prakteknya itu berbeda, Pak. Sama halnya ketika Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Itu masalah kunut beliau sama-sama bahwa di dalam kunut subuh itu ada. Cuma nanti prakteknya Imam Malik melakukan kunut sebelum ruku, sedangkan Imam Syafi'i setelah ruku. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan ada yang namanya kunut, Pak, tetapi tidak dalam waktu subuh. Adanya adalah kunut nazilah ketika kita ditimpa yang namanya apa? Musibah. Ya, tapi kita hari ini tuh suka menyamaratakan bahwa kunut ini nggak ada. Ini yang cenderung, mohon maaf, cenderung menjadi pemahaman kita sehingga kalau kita lagi sholat Jumat ada kunut nazilah nggak mau ngangkat tangan. Yang ingin saya sampaikan, Pak, esensi daripada mengangkat tangan itu kita berharap kepada Allah. Yang pertama, ketika doa kunut adalah meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami hidayah. Itu esensi daripada doa yang kita baca di dalam kunut. Nah, maka nanti terlepas kalau setelah ini Bapak mau sama dengan saya, terserah, gak sama pun terserah. Namun yang saya baca di dalam beberapa literasi, khususnya ulama-ulama yang otoritatif di dalam berfatwa atau mengungkapkan fatwanya atau pendapatnya. Karena nanti ulama itu kan berbeda-beda, Pak. Ada orang-orang yang sekarang itu cenderung ngambilnya ulama-ulama yang mutaakhirin. Ya, ulama-ulama yang kesini, Pak. Ya, ada juga memang kalau saya itu ngambilnya, kalau kami dalam tradisi kami ngambilnya adalah kepada ulama-ulama yang memang masanya itu dekat dengan Rasulullah. Siapa? Ya tadi Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambali. Selain di 4 kami juga menggunakan seperti Imam Tsauri, yang mana mereka itu lebih otoritatif di dalam mengambil istimbatul ahkam. Maka kita ini harus bersatu lah, Pak. Ya, dulu makanya kalau saya dengar cerita misalnya kayak siapa, Prof. Hamka misalnya kan. Itu kan kata beliau itu ketika ingin haji, ya Ibu Bapak, ketika ingin haji tahu mayoritas di belakangnya itu orang-orang yang kunutan, ketika menjadi imam kunut kok, Pak. Enggak sampai enggak kunut beliau itu. Artinya apa? Memang ingin ditunjukkan oleh mereka itu, oh ini loh, ya, bahwa masalah ini adalah masalah yang memang kita itu harus bersatu. Ya. Dan jangan sesekali diidentikan dengan ormas-ormas tertentu, Pak. Yang namanya kunut atau Imam Syafi'i itu kan jauh sebelum NU ada, Pak. Ya, sama dengan Imam Abu Hanifah, lahirnya beliau jauh sebelum adanya Muhammadiyah lahir. Kita kan selalu diidentikan, Pak. Saya itu punya kawan, Pak, yang dulunya itu kaum sarungan kayak saya, Pak. Kalau berpendapat itu dia selalu mengutamakan pendapat-pendapat keempat madhab tersebut. Tapi karena masalah pilihan politik ketika di 2019 sampai dia bilang begini, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, saya pakai sarung. Ini kan keterlaluan, Pak. Jangan dikaitkan dengan itu nggak ada nggak ada kaitannya, Pak. Ya ormas ya ormas. Masa karena beda pilihan kita tidak mau mengikuti Imam Syafi'i? Kasihan Imam Syafi'i, Pak.
Dan hari ini tuh Pak, banyak orang-orang yang mencoba membenturkan Rasulullah. Paham nggak membenturkan Rasulullah Pak? Dia datang ke kelompok satu, ya, dengan membawa dua hadis Pak. Yang satu adalah ucapan Rasul dan yang satu pun ucapannya Rasul. Dua kelompok ini. Secara tidak langsung ketika dia mengadu argumentasi dengan hadisnya Rasul, maka dia sedang mengadukan Rasulullah. Ya kan kita gitu Pak hari ini tuh. Gede-gedean argumen. Kalau prinsip dalam kalau prinsip harusnya yang menjadi prinsip di dalam keseharian kita itu Pak, bahwa sesuatu itu pasti ada asal muasalnya. Orang-orang dulu tidak mungkin beramal kalau amalnya itu tidak pernah datang dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang harus menjadikan titik temu antara kita dengan semuanya. Jangan sampai karena fanatisme terhadap kelompok. Ya, ada juga dulu itu Pak. Ya, masalah penetapan Idul Fitri. Pemerintah hari ini kata dia nggak mau. Ya, nggak mau. Saya lebih baik ijtihad sendiri lah. Emang punya teropongnya buat lihat apa tuh? Buat lihat hilal. Ya. Terus apakah kita mampu untuk melakukan hisab misalnya, ru'yatul hilal dan lain sebagainya? Ini apa? Karena saking kebenciannya kepada sesuatu, kita tidak boleh di dalam beragama itu seperti itu, Pak. Yang utama adalah bagaimana kita ini bisa memposisikan diri kita. Kalau kita tidak mampu berijtihad, ikutin ulama. Ulama yang mana saja. Jangan sampai ketika kita berbeda paham dengan ulama A dan ulama B, kita membenturkan. Kenapa saya berbicara ini? Ini terjadi ketika kita itu melakukan sholat, Ibu Bapak. Ya, udah. Kalau imamnya A, kita ikut. Maka tadi, ya, ajma'al ulama, bahwa ulama bersepakat, hampir mayoritas ulama bersepakat bahwa mengikuti imam itu hukumnya wajib, baik dari segi qaulan atau fi'lan. Ya, baik dari segi ucapan maupun gerakan Pak, gerakan sholat. Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang sholat di Mekah, di Madinah? Ini berbeda Pak. Di Mekah dan di Madinah ya beda, jangan disamakan Pak. Orang yang datang dari penjuru dan sholat itu kagak kelihatan. Imamnya saja di Mekah itu, kita kalau sholat, kadang imam itu di belakang kita Pak. Pernah kan ke Madinah, Pak Anas terlebih haji Pak Anas. Di Mekah nanti di Masjidil Haram, imamnya itu di belakang kita. Belakang kita. Sedangkan kita dekat Ka'bah. Pas umroh ke imamnya mana ini saya cari-cari. Di Hijri Ismail nggak ada. Di Makom Ibrahim nggak ada. Ternyata jauh panas. Imamnya di sana. Dan mayoritas di sana itu kan Malikiyah. Di mana di Haram itu, di Mekah itu. Oke, ini yang harus menjadi titik perhatian di kita Pak. Kalau kita ini sholat bersatu, maka saya yakin di luar masjid ini pun kita akan bersatu. Nggak lagi tuh ada sentimen saya ini NU, saya ini Muhammadiyah. Nggak ada sentimen-sentimen seperti itu. Ini yang menjadikan rentan perpecahan antara kita. Ibu Bapak, ya. Summa auson nas anna man shola imaman bin nas fal yukhaffif sholatahu. Ini yang harus diperhatikan oleh imam. Ketika kita menjadi imam, ya, bin nas fal yukhaffif sholatahu. Maka harus diringankan sholatnya ini, imam. Ya. Imam nih, saya nih suka imam, ya. Jangan diberat-beratkan. Makanya kalau saya kan mohon maaf, kenapa kalau sholat itu nggak ngelihat ke belakang gitu Pak. Kalau mau sholat itu, ya, ada yang lain menuju ke belakang. Karena sudah tahulah di sini ini kita jamaahnya, bapak ini, bapak itu. Ya. Tapi afdolnya ngelihat ke belakang. Untuk apa? Untuk mengetahui kondisi makmumnya. Kali aja, ya, ada yang nggak kuat berdiri. Fal yukhaffif sholatahu. Maka harus diringankan sholatnya. Tadi ukurannya bacaan bacaan surat di dalam Al-Quran, kata Imam Romli, itu paling sedikit 3 ayat. Ya, paling sedikit 3 ayat.
Adapun wa in zada nggak apa-apa. Tapi nanti pendapatnya Imam Zainuddin itu mengatakan di dalam kitab Fathul Mu'in, lebih afdal satu surat pendek daripada potongan-potongan ayat. Makanya dulu ada Pak, sahabat itu yang mengadukan. Ada yang satu itu demennya pakai surat Al-Ikhlas. Demennya baca surat apa? Al-Ikhlas. Nah ya, yang baca Al-Ikhlas itu nggak dimarahin sama Rasul. Justru malah ditanya sama Rasulullah, Mabika, apa yang menyebabkan engkau ini bacanya Al-Ikhlas mulu? Gini Rasulullah, bahwa surat Al-Ikhlas itu pesannya satu, hanya mentauhidkan Allah. Sedangkan kalau saya baca surat-surat yang lain, itu belum tentu mentauhidkan Allah, Pak. Dan ini penting juga, Pak, ketika kita sholat itu, melihat betul, Pak, apanya, setiap makna dan setiap kalimat yang dibacakan oleh imam. Maka ada ulama yang mengatakan salah satu agar kita agar sholat kita menjadi khusyuk itu mampu memahami setiap kata di dalam bacaan-bacaan yang kita baca. Makanya nanti ya, masalah imam ini berbeda juga nih ulama, Pak. Ketika melihat hadis Rasulullah bahwa yang berhak menjadi imam, kata Rasulullah, yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Ya, mereka nanti tentang akro itu ulama berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan akro yaitu kasratul qiraah. Orang yang bacaannya itu banyak. Tapi nanti ada ulama juga yang berpendapat yang dimaksud dengan akrohumul li kitabillah adalah mereka yang afqahumul li kitabillah. Mereka yang betul-betul paham terhadap apa? Terhadap kitabillah, terhadap kitabnya Allah. Nah, kalau kita lihat dari perspektif yang kedua atau pendapat yang kedua, penting juga kita, Pak, mengetahui setiap kata atau arti setiap kata di dalam bacaan sholat. Pahami. Nah, maka ini penting juga belajar tafsir. Kita baca per kata, ya, atau kita punya terjemahan, kita baca, kita hayati, Pak. Maka tadi yang membaca surat Al-Ikhlas itu kenapa Rasulullah tidak marah? Karena dia mengungkapkan bahwa indahnya surat Al-Ikhlas. Lihat, Pak, imam-imam di Mekah, di Madinah itu kenapa mereka menangis, Pak? Tidak jarang di antara imam-imam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi itu ketika diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka, mereka itu menangis. Dan inilah yang dikatakan apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Ya. Kalau kita ini di masjid, Pak, lagi sholat, kita perhatikan setiap bacaan imam, indahnya suaranya, indahnya per makna, per kalimat yang dibacakan oleh imam, kemudian zadatsu imana. Itu petanda bahwa iman di dalam hati kita itu besar. Makanya kita ini, kalau ketika makmum, Pak, kalau tidak bisa, kalau ada imam yang mungkin suaranya itu kurang bagus, ada imam yang mungkin ya biasa-biasa aja lah, kayak saya suaranya itu kan bukan qori, bukan orang yang suaranya melengking, kalau kedengeran itu kita langsung ya, minimal kita bisa, Pak, memahami setiap surat yang ia baca. Kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah nggak bakal tuh mempermasalahin. Ini imam suaranya jelek banget nih, kayak kaleng rombeng misalnya. Nggak bakal seperti itu. Kenapa? Karena tadi kita memahami sudah betul. Intinya apa, Pak? Di dalam sholat berjamaah itu harus ada apa, Pak? Ada kekompakan di antara imam dengan makmum. Jangan sampai munafirin. Imam ke sana, makmum ke sana. Tadi, Pak, imam begini, makmum begini. Jangan ego, Pak. Ya, harus bersatu. Makanya makna aqimu sufufakum atau sawu sufufakum, setiap sebelum sholat imam mengatakan, itu harus kita maknai dengan pentingnya kita itu mempersatukan persatuan kita bersama. Yang menghancurkan Islam nanti itu kan, Pak, perpecahan. Ya,
Dulu itu di Spanyol, kenapa Spanyol ini kan Hispania? Pernah Pak Islam itu masuk ke Spanyol. Selain karena masalah tidak ada regenerasi, di sana itu kan banyak perpecahannya Pak. Spanyol tuh konon banyak ulama-ulama atau cendekiawan muslim yang lahir di Spanyol. Bahkan kitab yang kita sering kaji di pekan pertama, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, itu karangan Ibnu Rushdi Al-Isbani. Coba, panas. Orang Spanyol apa ngarang kitab fikih. Tapi sekarang Spanyol yang dikenal apanya Pak? Liga Spanyolnya, ya, Barcelona, ya kan? Yang kita kenal. Dulu ya luar biasa Pak. Ulama-ulama termasuk pengarang Alfiyah Ibnu Malik. Kitab gramatikal di dalam bahasa Arab itu yang ngarang orang mana Pak? Orang Spanyol. Tapi sekarang apa? Hilang ke Islam di sana. Tinggal sejarah yang kita kenal tadi. La Liga aja. Apalagi yang kita kenal? Messi-nya karena dia pernah main di sana kan. Itu yang kita kenal hari ini Pak. Islam sudah tidak ada di sana. Makanya jangan sampai di kita ini Islam ini runtuh Pak. Yang disebabkan karena masalah-masalah sepele tadi. Makanya kenapa Rasulullah itu marahnya luar biasa ketika ada orang yang menjadi imam itu manjangin betul imam. Mimma yutilu bina. Ini kata sahabat. Ini hadis Pak. Mimma yutilu bina. Itu Rasulullah marah. Segitunya gitu Pak. Emang nggak ada perkara lain yang membuat Rasulullah itu marah. Ini kenapa masalah beginian Rasulullah marah. Bahkan di sini ishtadda ghadbahu. Marahnya itu luar biasa. Ada di sebagian riwayat ihmarrat wajhuhu. Itu mukanya panas merah. Panas kalau udah mukanya merah itu marahnya gimana panas? Sedang levelnya, ya? Atau biasa-biasa saja atau marahnya luar biasa Ibu Bapak. Wah, kalau udah marahnya. Marah Jen, Pais. Merah betul kan. Ihmarrat wajhuhu. Ya, maka ini yang harus diperhatikan Pak. Bahwa hati kita itu ketika menjadi imam harus apa? Harus ada keterkaitan dengan makmum. Itu yang paling utama. Makanya kalau tidak ada keterkaitan, itu Rasulullah dikatakan innakum munaffirin. Beda Pak. Kita kan nggak tahu yang datang ke sini itu apa namanya. Mereka itu datang ke masjid itu memang karena pengen ibadah, kan beda Pak. Kita ini kan kadang kebanyakan jemaah itu, kenapa jemaah? Karena nggak enak sama tetangga. Jujur aja Pak. Ya, kenapa jemaah? Takut nanti mati nggak ada yang gotong ke masjid. Kebanyakan kita kan niatnya begitu Pak. Beda dengan ulama-ulama lain, orang-orang dulu. Sahabat itu ibadah yang memang ridho, ibtighaan li mardatillah. Semata pengen nyari ridhonya Allah. Sebelum datang waktu azan tuh udah pada datang ya, memang tidurnya ini Pak di sini sahabat itu. Di perantaran masjid itu pada tidurnya di situ. Kalau Rasulullah itu dapat wahyu datang udah ada kumpul itu Pak. Nah kalau kita kan beda-beda. Ya, tadi takut nggak ditahlilin misalnya ya. Takut nggak dianterin ke kuburan kalau mati kan. Kebanyakan gitu. Nah, makanya ini harus penting. Jangan sampai kita ini menitik beratkan kepada makmum sehingga mereka itu tidak mau lagi ikut. Ini Pak, ini sahabat tuh kalau di sini itu namanya Ubay bin Ka'ab. Salah satu sahabat yang suka manjangin mulu itu bacaan. Ya, kalau saya kan emang surat pendek gak hafal Quran kalau saya itu Pak. Panas. Ya, saya itu mondok bukan di tahfidz Pak. Ya, karena di Indonesia itu nggak semuanya pondok itu tahfidz, li tahfidil Quran. Ada memang li tafaqquh. Kalau saya itu memang dari awal masuk pondok sampai keluar itu ya tafaqquh aja. Ya, mulai dari kitab-kitab kecil yang berkaitan dengan fikih ya udah. Dan memang dulu pun sahabat itu kan nggak semuanya hafal Quran. Makanya nanti sahabat itu ada yang dinamakan dengan kutabul wahyi dan ada juga yang huffadul wahyi. Sayyidina Abu Bakar itu kan orang yang pertama kali masuk Islam Pak. Tapi kenapa sedikit di dalam meriwayatkan hadis?
Ali bin Abi Thalib itu bagaimana tidak dekatnya dengan Rasulullah. Sedikit juga meriwayatkan hadis, tapi beda dengan Abu Hurairah, Abdurrahman As-Sakhr. Beliau meriwayatkan hadis lebih daripada 5.000 hadis, Pak. Sedangkan masa hidupnya dengan Rasulullah itu singkat. Dalam sejarah 2 tahun sebelum Rasul wafat, itu Abu Hurairah atau yang namanya itu Abdurrahman As-Sakhr baru masuk Islam. Tapi meriwayatkan hadis sampai 5.000 hadis. Jadi kita itu jangan semuanya pengen hafal Quran, Pak. Ya, ada yang harus ngurusin masjid. Karena orang-orang hafal Quran itu harus konsen, Pak. Serius, Panas. Saya dulu itu di pondok, syaratnya lulus pondok itu Al-Kahfi harus hafal. Surat An-Nur harus hafal. Juz 30 sudah otomatis. Itu yang yang paling kejam itu, Pak. Al-Baqarah 3 juz harus hafal. Itu kalau nggak hafal nggak lulus kita itu dulu di pondok, Pak. Ya tapi karena beban kalau kita tidak hafal harus apa, akhirnya dihafalin, Panas. Sekarang hilang semua itu. Kayak kadang-kadang kalau lagi di motor, saya murojaahnya itu lagi di motor. Ya, Bogor sini itu lumayan. Kadang surat Yasin itu tamat, Panas. Sampai Parung ke surat Yasin tamat. Terusin sama Al-Mulk. Tabarakalladzi sampai ke kampus tuh alhamdulillah suka hatam. Tapi kadang kalau jadi imam tuh suka ngawur. Nah itulah. Ya, makanya imam itu sakral dan memang kita itu harus memperhatikan itu, Ibu Bapak. Ini penting. Beda halnya ketika kita sholat sendirian. Mau baca surat dari Al-Baqarah kemudian sampai sampai Al-A'raf, kalau sendirian nggak apa-apa, ya, karena ketika kita berjamaah itu kondisi makmum itu berbeda-beda. Ini yang pertama, Rasulullah itu marah di dalam hal ini, Ibu Bapak. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah pun pernah marah ketika Rasulullah itu qadima Rasulullah min safarin waqad satartu sahwatan li bikiromin. Dulu Rasulullah ketika ingin pergi kemana itu, Bapak, ya, atau pulang dari satu peperangan, itu tiba-tiba di rumahnya itu, di suatu rumah ada ada dinding yang ditutupi dengan kain, Pak. Pas dibuka oleh Rasulullah, di sana ada gambar, ya, ada gambar, ada lukisan, ya, ada lukisan. Terus Rasulullah itu marah sehingga berkata seperti ini, ya Aisyah, asyaddun nas adaban indallahi yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Bahwa nanti kata Rasulullah, manusia yang mendapatkan azab yang pedih itu adalah manusia yang menggambar sesuatu yang serupa dengan khalqillah. Nah, Bapak, nih kita kan banyak ya sekarang yang suka bikin patung misalnya, ya. Cuma nanti itu ada ikhtilaf lagi para ulama, ya. Ini Rasulullah marah ke Sayyidah Aisyah. Orang yang paling diazab kata Allah di hari kiamat adalah orang yang menggambar sesuatu, ya, yushbihu bi khalqillah, menyerupai ciptaan Allah. Nah, itu kan banyak sekarang ya, Pak. Banyak orang-orang yang menggambar patung misalnya. Namun nanti perbedaannya, waman sawwara suratan dzata ruhin lil ibadah asyaddu mimman yusawwiruhu la lil ibadah. Perbedaan pendapatnya di sini, Pak. Orang yang menggambar suatu gambar yang memiliki ruh lil ibadah, untuk ibadah. Karena ini menyerupai orang-orang dulu, Pak. Orang-orang sebelum Islam, masa fatrah, mereka itu dulu, ya, itu bikin patung untuk diapakan, Pak? Untuk disembah. Nah, maka orang-orang yang menggambar sesuatu niatnya karena untuk ibadah, ini asyaddu adaban, ya. Orang yang akan disiksanya itu lebih pedih siksaannya. Tapi kalau misalnya lalil ibadah itu enggak terlalu pedih, artinya tidak apa-apa, Pak. Nah, kalau kita misalnya foto itu kan berbeda ya, Pak, ya. Kita artinya di sini tidak digunakan untuk beribadah. Wastashkala dhahirul hadis aidan bi iblis wa ibnu adam alladhi sanna al-qatl, ya. Apalagi kita membuat gambar-gambar yang menyeramkan, Pak, ya. Misalnya tuh banyak kan gambar dedemit, kita gambar taruh di rumah. Maka dalam hadis yang lain itu
Nanti ada juga la yadkhulu, bahwa malaikat itu tidak akan pernah masuk ke dalam rumah. Yang pertama itu adalah rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Termasuk diantaranya adalah rumah yang di dalamnya itu ada tamatil, patung-patung. Ya Pak, mending kita piara ayam daripada piara guguk. Ya, konon katanya kalau ayam itu ada di dalam sebuah riwayat dikatakan kalau waktunya kita sudah harus sholat tahajud, mereka teriak. Kalau guguk gitu kan, teriaknya kalau ada maling masuk rumah. Tapi kalau ayam, itu teriaknya ketika waktu masuk sholat. Saya pernah cerita dulu di sini. Itu kenapa ayam itu kongkorokoknya panjang. Konon katanya ketika malaikat hamalatul arsy berteriak di langit, itu ayam ikut teriak. Teriaknya apa? Malaikat hamalatul arsy, udhkurullah. Ayam ikut kongkorongok. Iya Pak. Tapi kita mah yang nganggapnya itu mah lagi lapar. Padahal ayam lagi ngingetin kita. Ya Pak. Tidur lagi dah. Ya. Tidur lagi, itu mah lagi lapar ayam gitu. Padahal lagi ngingetin kita. Udhkurullah. Ingat sama Allah. Kayak dulu tuh waktu kecil Pak. Memang orang-orang dulu itu luar biasa ya. Saya itu waktu kecil katanya kalau jam 8, jam 9 itu ayam tiba-tiba kayak gitu. Berarti ada yang melakukan perbuatan maksiatnya di kampung. Kata orang tua dulu. Sekarang kan ayamnya udah nggak ada, panas. Gimana itu? Apalagi di sini kita udah risih kan sama ayam, kotorannya dan lain sebagainya. Makanya nanti iya Pak, apa namanya, ada juga itu kan di sisi lain hadis itu Rasulullah, nanti ini masalah kurban Pak. Rasulullah itu kan pernah juga katanya ada yang mengatakan Rasulullah itu paling suka ke hewan ternak yang betina, katanya dagingnya enak. Tapi hari ini tuh kan di Indonesia ada peraturan menteri apa gitu kan, nggak boleh itu motong apa namanya, motong hewan-hewan yang betina. Ya, peraturan menteri, bahkan ada hukumnya, ada hukumannya. Kenapa? Karena populasi hewan kurban itu semakin kesini semakin sedikit, ya, semakin habis. Makanya hewan-hewan betina itu di Indonesia itu ada peraturannya tidak boleh dipotong. Ya, yang boleh dipotong itu adalah hewan apa? Sapi-sapi yang jantan. Itu bagaimana? Bertentangan atau tidak? Ya memang semakin kesini ya semakin begitu Pak. Beda di India. Kalau di India itu kan sapi itu nggak boleh dipotong. Kalau dilihat di YouTube itu sapi sampai ke jalan tol Pak. Ya memang nggak boleh dipotong. Saking populasinya itu semakin hari semakin banyak. Ya memang ya tergantung daerahnya lah Pak. Seperti halnya di Kudus itu sapi tidak boleh dipotong. Maka ini ada dua hadis yang mengantarkan kepada kita. Kalau pekan yang lalu kita berjumpa yaitu tentang bagaimana Rasulullah memaafkan. Hari ini pun Rasulullah itu pernah marah. Pak. Tapi amarahnya Rasulullah itu tidak pernah kelewatan. Sehingga tidak mengganggu psikologis siapapun yang dimarahi. Ini Rasulullah Pak. Jika ada misalnya Pak, itu nanti ada juga Pak, hadis Rasulullah, muru auladakum, ketika umur 7 tahun, anak kita itu disuruh untuk melakukan sholat. Tapi kalau sudah sampai 10 tahun, fadribuhu, pukullah anak itu kalau nggak mau sholat. Si Jen nih udah 10 lebih sama Faiz nih, kalau nggak sholat harus dipukul. Oh baru 9. Ini harus dipukul Pak kalau sudah 10 tahun. Tapi nanti ada keterangan bidorbin ghairi mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, beda lagi. Kalau kita mukul misalnya nih anak 10 tahun kita pukul cacat, itu nggak boleh di dalam agama. Pertanyaannya siapa yang bisa mukul tapi nggak nyakitin panas? Masa gini doang toel? Nggak jerah dia, besok nggak sholat lagi. Enak dipukulnya cuma begitu. Artinya apa?
ya susah Pak untuk menerapkan tadi pukulan yang tidak menyakiti itu susah. Artinya apa? Bahwa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita marah, tapi jangan sampai orang-orang ini terganggu. Apalagi kita sebagai tokoh di sini, ente sholatnya begini, kenapa imam kunut ente enggak kunut? Dasar lo. Besok gak kesini lagi, salah kita Pak. Ya, kalau saya tadi kan memaparkan pendapat ulama, masalah mau ikut atau tidak ikut, monggo, gitu Pak. Kalau saya, kita sama Bapak di sini, ya, kita sama-sama, mari, ya, kita bersama di masjid ini, ya, apapun, ya, dari manapun kita datang, insya Allah itu adalah kebenaran. Yang salah itu kalau kita ngelihat yang beda. Nih Ustadz Ubay zikir mulu nih habis sholat, misalnya gitu ya. Ya, atau kenapa nih Ustadz Ubay habis subuh zikir, habis isya nggak zikir, nggak konsisten. Bukan begitu Pak. Kita lihat hadis ini. Isya itu kan orang cenderung pengen cepet tidur. Sama aja saat habis subuh juga pengen cepet tidur lagi. Itu mangedul namanya Pak. Ya sempatin lah. Waktu subuh itu kan waktu apa Pak? Waktu yang luar biasa. Itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah semangat kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya Ibu Bapak? Silahkan. Ya Zen. Allah masya. Ada enggak? Tadi ada dua hadis Jen. Yang satu oleh Imam Abu Mas'ud, dan ada yang satu yang diriwayatkan oleh Bilal bin Rabah. Ya, yang satu mengatakan cenderung Rasulullah itu selalu menengok ke belakang, tapi ada kalanya Rasulullah itu tidak menengok ke belakang. Tapi pada dasarnya Pak, Rasulullah itu kenapa ngelihat ke belakang? Itu untuk mengetahui situasi siapa yang di belakangnya. Itu yang terpenting kalau kita jadi imam. Ya, bukan hanya sekedar ini melihat ke sini udah balik lagi, enggak. Tapi momen itu adalah momen Rasulullah itu pengen menanamkan kepada para sahabat, ayo bareng dengan saya. Ketika saya mengatakan amin, semua amin. Ya, nanti masalah amin itu ikhtilaf juga panas. Ada ulama yang mengatakan imam itu enggak mesti harus amin. Ya, apa landasannya? Karena hadis Rasulullah. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum mengucapkan amin. Tapi ada ulama yang mengatakan imam pun tidak apa-apa membaca amin. Gitu. Intinya itu Jen. Ya, intinya bahwa Rasulullah ngelihat ke belakang itu pengen lihat nih. Dan kadang Pak, mohon maaf, habis sholat pun itu Rasulullah kenapa nengok ke belakang? Pengen ngabsen. Pak Anas mana nih? Ya, ini Zen mana nih? Itu kalau nggak hadir tuh Pak Anas, ditanya, masuk Ubay bin Ka'ab itu lagi sholat. Habis Rasulullah itu yang biasanya ngingetin kalau Rasulullah salat Ubay bin Ka'ab, itu tiba-tiba Rasulullah lupa terhadap satu surat. Mana nih si Ubay? Mana? Nggak ada. Habis sholat, di mana Ubay bin Ka'ab? Ditanya. Makanya kita kalau mau liatin Pak. Nah, kalau sakit jenguk ke rumahnya. Ini mah boro-boro kita udah ngeliat ke belakang, nggak ada orangnya, diem baik kan? Nggak ditengok-tengok, bawa ke rumahnya. Apa? Korma gitu Zen. Kita lagi sholat ke belakang, Ustadz Ubay nggak ada, jangan-jangan sakit nih. Datang ke rumahnya tengok. Begitu. Jadi harus ada esensi daripada apa yang kita lakukan. Maka Rasulullah itu begitu Pak. Ketika dulu melakukan akbala alaina. Dalam hadisnya itu akbala alaina. Rasulullah itu menghadap sebelum sholat itu menghadap kepada makmum. Ya, kepada makmum. Ya tadi intinya. Maka dalam hadisnya itu fa inni arakum min wara'i dhahri. Saya itu melihat dari belakang pundak saya. Kalian itu ada juga yang begini-begini Pak. Enggak semua sahabat itu baik Pak. Ada yang ngeyel juga Pak. Udah dibilang kata Rasulullah begini, belok. Nah, udah kata Rasulullah begini, belok. Tapi tadi itu sahabat meskipun sudah dimarahi oleh Rasulullah tetap mau datang ke masjid. Ya Pak, kalau saya ini bukan marah Pak mengungkapkan ini, hanya sekedar mengungkapkan apa yang saya baca. Semoga bermanfaat. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mari kita tutup pengajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Senantiasa Allah berikan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kita.
semua perkara kita dimudahkan, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman. Allahumma dfa'anna bala ya arhamar rahimin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wa ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadlika subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.